Basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum lisan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan ya, Pak. Tuhan berkehendak kun fayakun. Terjadilah manusia terakhir, yaitu nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dan Tuhan beri teman nenek moyang kita Adam alaihissalam, yaitu ibu kita Siti, adalah dari jasad tulang subli sebelah kiri Adam yang dicabut Tuhan. Terjadi Siti itu, lalu Allah tiupkan albu arwah di dada Siti itu menjadi Siti Hawa. Selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anaknya selalu taat dan tunduk atas utusan Tuhan itu. Siti Hawa dan Adam itu utusan Tuhan. Abah dan umat kita itu utusan Tuhan. Kita pun utusan Tuhan. Membentuk makhluk manusia agar kita menjadi membawa hukum alias khalifah. Selalu taat, tunduk kepada hak dan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan semua Hirobil alamin, rahmatnya di serta alam ini, alias pemberiannya. Kita membawa tingkah-tingkah laku kita selalu jujur, tunduk atas hak dan kehendak Tuhan itu, adil dan beradab harus bijaksana. Ya Muhammad mempersatukannya itu kalimat syahadat. Apabila kita mengetahui kalimat syahadat itu, kita sudah membawa persaksian diri kita kepada pencipta kita. Jadi bagi tanggal 22 ini, di bulan 12 ini adalah peringatan Hari Ibu. Bagus saja. Karena ada para alim ulama yang mengatakan alim ulama lah, padahal alim ulama itu adalah kita sendiri membawanya. Apabila kita mengetahuinya, itu bahasa Arab ulama tuh, bahasa Indonesianya makhluk Tuhan yang takut atas hak dan kehendak Tuhan itu. Jadi beda pemikiran alim mustafsir, jangan kita kalian. Ada yang mengatakan Hari Ibu itu ulang tahun haram, jelas. Kalau ini kerja masalah. Kalau kada berani mengatakan haram itu hak Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai suami dan punya istri mendidik anak-anak kita menjadi yang taat tunduk atas utusan Tuhan itu. Jadi utusan Tuhan itu semua makhluk utusan. Hendak HP yang kita jadikan media sosial untuk bagi wawas pengalaman, utusan ini. Termasuk bangku yang duduk utusan. Jadi apabila makhluk Tuhan itu kalau mengaku utusan, makhluk siapa ini? Yalah. Tuh. Jadi kita ini kebanyakan gagal paham dalam menafsirkan atau berpikir apa tujuannya Tuhan mengatakan kun fayakun itu. Terjadilah. Tuh. Karena sifat keserakan kita, karena menghargai pemberian Tuhan, itu kita menjadi awam alias bodoh. Sebenarnya awam alias bodoh itu tidak ada. Karena kita bersifat serakah, selalu hendak menang sendiri, lalu kan terkendali, dibisiki saudara kita sendiri yang gaib dengan setan, iblis, dan jin itu. Lalu kita menjadi manusia serakah, hendak menjadi dajjal, itu tujuannya. Jin aja itu menggoda kita agar kita lupa kepada pemiliknya, itu aja. Jadi bagi yang merasa hidup dunia ini selalu taat atas hak kehendak Tuhan itu, insya Allah ini membawa utusan sebenarnya dalam tubuhnya sendiri. Semua diharganya apapun beri Tuhan alis rahmat itu. Banyak masih yang gagal paham dalam mengerjakan sholat. Sholat itu sebenarnya wajibnya adalah lillahi ta'ala kita, niat kita. Sholat itu adalah pengabdian kita untuk selalu taat atas hak dan kehendak Tuhan. Untuk berpikir kita merubah tingkah-tingkah kita yang kurang baik dengan utusan Tuhan itu, yang lain-lainnya. Nah, anak saudara kita dolimi loh, itu utusan Tuhan juga. Kita fitnahnya, kita caci makinya, kita kada paham siapa utusan itu. Utusan semua utusan Tuhan kalau yang paham. Semua makhluknya membawa kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Arab itu nabi, dalam utusan itu dalam bahasa Arabnya rasul.
Kita ini banyak gagal paham, makanya ulun duduk bersama kepada yang mengaku pakar agama dan pakar hukum seluruh dunia ini. Apa tujuannya dulu Adam alaihissalam diciptakan menjadi manusia khalifah itu? Agar kita bisa menjaga rahmat Tuhan itu, dan Tuhan agar kita kada rusak loh di muka bumi ini. Itu aja. Kalau yang paham dengan perkataan itu, insya Allah aja kada berani merusak ciptaan Tuhan itu. Kita ini kadang-kadang sholat jadi jimat. Sholat itu sebenarnya untuk kita berpikir agar kita bisa menjaga rahmat Tuhan di muka bumi, kita rusak. Bukannya menjadikan suatu perkataan itu jimat. Yalah, banyak aturan dalam Islam ini, ujung-ujungnya kesian aja bagi orang yang gagal paham itu. Ujung-ujung mencari pahala, pada sholat itu bukan mencari pahala semata-mata. Sholat itu berjamaah, tujuannya kita duduk bersama, agar kita bisa membantu kelestarian alam ini dengan mudah, karena merusaknya. Nah, itu maksudnya itu. Ini 2023 ini, kalau hutan ditebang, para petani jarang mau berkebun, insya Allah akan krisis seluruh dunia. Karena kalau amati, banyak orang sifat serakah itu menjadikan lahan ladang pekerjaannya dengan mudah, yang kadang diridhoi Tuhan itu, entah perjudian, ya lah, entah narkoba, entah yang lain-lain lah. Uang itu terbutang di sisi itu aja. Karena politik serakah ini yaitu hendak menghancurkan anak cucu Adam alaihissalam ini, kada bisa mengenal hak dan kehendak Tuhan itu lagi. Jadi lu mengundang pakar agama dan pakar hukum, ayo kita bersatu menegakkan mahur nahi mungkar itu. Apa masuk menegakkan mahur nahi mungkar itu? Kita benahi duduk kita dengan baik-baik dulu, baru kita bisa bagi pengalaman kepada saudara-saudara kita. Semua aja putusan, jangan kada mengaku utusan, lebih kada mengaku utusan. Lu berani mengatakan kita mungkin lain makhluk Tuhan. Dalam bahasa Arabnya Rasul. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Apabila kita kadang mengaku kita membawa kemuliaan Tuhan, kita bisa iman. Ujung-ujung kita bisa mendustai saudara kita dan menipu. Tuh. Kalau sudah paham dengan apa yang maksud Tuhan kun payakun itu, kita membenahi diri kita ini untuk selalu jujur kepada utusan-utusan yang lainnya. Entah yang mengaku Tuhan guru, kiai, ustadz, pastor, pendeta, alim ulama, dan mengaku Tuhan Habaib dan Habib. Itu utusan juga. Yang mengaku urusannya mengambil hak Tuhan berdahulu, ya Allah. Lu cuma mengatakan gelar aja. Apabila engkau mengambil gelar berdahulu dari Tuhan, kejujuran minta hargai. Ujung-ujungnya anak-anak didik kita karena paham apa yang masuk yang lu katakan tadi itu, masalah gelar itu. Padahal Muhammad itu penutup antara manusia-manusia membawa nabi itu, nah, dan bahasa Arabnya kemuliaan. Jadi gelar itu habis sudah. Yang ada gelar itu ada pemberian Tuhan dari kedua tua kita. Siapa nama pian? Anak Udin kah? Anak Nanang kah? Anak Utuh kah? Anak Iwan kah? Anak Sumarsono kah? Iyalah. Anak Megawati ya. Anak SBY kah? Itu nama pemberian Tuhan dari kedua tua kita. Jadi bagi yang paham mencari host pengalaman di Mkobi ini, yang hendak mengharapkan gelar, kan salah bagi ulun. Cuma ujung-ujungnya bisa ujub aja sombong. Itu aja ulun nasihat ulun. Kita itu dulu saling menasihati. Apabila ikam tersinggung, ikam masih orang awam harus bodoh. Kenapa? Padahal orang bodoh dan awam tidak ada. Semua anak cucu Adam ini jenius. Apabilanya jenius, dia bisa mengendalikan saudaranya yang gaib itu. Setan, iblis, dan jin itu. Nah, kita semua membawanya. Siapa yang akan mengatakan kita akan membawa saudara kita jin itu? Berarti kamu ada mengetahui hak Tuhan itu. Maaf nih sama lu mau rokok, nah. Ada rokok dikatakan haram, ulun karena marah sah aja, itu urusan pian. Semua ciptaan di muka bumi, Allah ciptakan makhluknya semua berguna untuk kita. Kita yang mengendalikannya, yang mana mahal namukar itu. Ada yang sedikit mengambil hak Tuhan, haram, bid'ah, tersesat, alatullah, dan mubah, dan lain-lain lah, terserah pian aja. Lu mau ngambil hak Tuhan, lu nikmati hidup dunia dengan bahagia, itu aja lu. Coba yang perhatikan. Kita dibarat Tuhan untuk berpikir. Yalah, sedalam-dalamnya. Jangan berpikir sampai di
akal nafsu aja, ujung-ujungnya kita bisa menyalahkan akidah orang. Cuma lu memperjelaskan akidah itu apa? Akidah itu bahasa Arab, bahasa Edonya. Cara kita melakukan untuk selalu mengabdi pada Tuhan. Dengan cara apa? Yang penting kan mendoakan Tuhan. Yalah, hendaknya membawa akidah Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu urusannya, jangan kita mengatakan ini tersesat, kafir. Ini mengatakan kafir, kalian kafir juga. Hati juga lah. Jadi ulun berbagi was pengalaman ini, ulun mengundangnya pakar agama dan pakar ahli hukum di dunia ini. Iyalah, ulun mengatakan, adakah Tuhan tuh menghukum hambanya? Tidak ada. Kalau Tuhan tuh mempunyai nama, bukan nama banget sebenarnya itu. Kalau nama berarti wujud. Kita ini kalau menyembah Tuhan, ujung-ujungnya musyrik. Kan ulun. Apa yang kami sembah? Tujuan sholat itu kita menjadi diri kita sendiri. Kalau pian mengamati yang dicatat Utsman bin Affan alias kitab Al-Quran itu, Musa tuh mencari Tuhannya kebingungan. Dia berkata, untuk apa ya Rob aku ini sholat? Tuhan berkata, sholat itu ada untukmu, zikir ada untukmu, supaya engkau tidak melakukan yang kularang. Itu tujuannya. Kalau buat maksiat muka bumi itu tujuannya sholat itu. Bukan mencari pahala semata-mata. Bukan untuk menghapus dosa. Supaya kita menjadi manusia bisa menjaga ciptaan Tuhan ini. Kali kita rusak. Bayangkanlah. Di dunia ini. Semua kekayaan di barat Tuhan dikrok. Tapi untuk ke belakangnya merusak alam kalau kemana yang pakai hukum, pakai agama itu kalau menasihati yang para manusia-manusia serakah, anak menghancurkan dunia ini. Yalah. Jangan kamu menunggu hari kiamat. Kiamat itu urusan Tuhan. Kita sendiri yang merusak dunia ini. Yalah. Ayo di sana aku bagi yang hendak bertakun sama ulun, bertakun aja kan ulun jawab. Dengan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia aja. Hendak bahasa Arab ulun hargai aja. Maka lu katakan, apabila ada manusia mengatakan bahasa Arab itu suci, datang sama tuh kelapa, semua bahasa kehendak Tuhan. Nah, tapi hampir muja-muja bahasa Arab, karena salah paham gitu loh, sedikit bisa tersesat. Sedikitnya lah, bukan mengatakan tersesat, sedikit tersesat, karena kita tidak mengerti apa maksud bahasa Arab tuh. Bahasa kita Indonesia, ini bahasa Arab. Jangan, karena paham dan Rasul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia utusan, kita utusan. Kalau bahasa Arabnya Nabi, bahasa Indonesia mulia, kita mau kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau membawa kemuliaan Tuhan, ikam bulu tuh bidikam tuh, ikam jual bidikam tuh. Engkau jadikan anakmu tuh sembahan untuk manusia jam bahari bahula, yaitu zaman jahiliyah, anak jadikan tumbal. Yalah. Tujuan Muhammad diciptakan Tuhan di muka bumi supaya kita ini bersifat akhlakul karimah yang bijaksana, yang adil dan beradab. Kada saling caci makian masalah pegangan pemikiran untuk selalu mengabdi pada Tuhan. Itu tujuannya. Kita memang bujuk bang, kalau lu juga ya ulun support bagi yang mendukung ulun, bagi yang kada mendukung ulun doakan mudahannya selalu diberi Tuhan topik dari hidayahnya. Topik itu bahasa apa? Sudah petunjuk, hidayah tempat yang baik yang mendapatkan ini. Nah, jadi jujur aja, ulun kalau bisa berkata-kata masalah kasihan lu sama Tuhan lu, cuma berkata-kata aja. Kata itu gaiban. Karena kalau lu katakan itu ranahnya sensitif. Yalah. Kadang-kadang kawan datang ke wadah ulun, siapa di sana supaya kita nih memasuki alam gaib. Karena kalau katakan itu kasih apa bila pian jujur, taat, insya Allah kita Tuhan berjalan. Itu aja. Ada yang mengatakan keturunan dari Arab lah. Lalu kalau wujud namanya lah. Kita nih kada boleh mengidolakan orang kafir aja. Pemain bola yang terkenal kayak Ronaldo, yalah, kayak Messi, baju dipasang ke anak-anak muda nih kan, baju dipasang ke kamarnya, namanya idola. Kalau itu haram ya. Ulun kan menyalahkan sidin, nya pada paham mengaku Tuhan mengatakan haram.
kada boleh menghargai orang yang bisa bikin semangat kita untuk menjadikan kita ini bisa baik muka bumi ini. Messi itu dermawan, apalagi Ronaldo itu orang dermawan. Dia mengatakan ingin kafir, pian apa cuma bisa berkisah aja, bisa berdakwah aja, tapi kan bisa membantu seseorang yang susah, jangan katakan ini kafir. Yalah, tersesat, bahasa Indonesia tersesat, jangan. Kalau mengatakan tuh yang baik, jangan terlalu menjadikan saudara itu idola, ujungnya kan bisa lupa dengan hak Tuhan, itu yang bagus. Menasihati saudara kita tuh jangan mengatakan kafir atau sesat, nonsen. Jadi ulun jujur aja, kita ini jangan takut dengan pemikiran kita bahwa pemikiran kita ini adalah sebaik-baiknya. Dikatakan orang salah, jangan marah. Yalah, karena pemikiran saudara kita yang gagal paham tuh alias awam itu, apabila ulun berkisah, ini selalu mudah tersinggung dan sakit hati. Padahal ulun kada menyinggung nama, kada menyebut namanya. Yalah, tuh karenanya mempunyai saudaranya yang gaib itu mah setan, iblis dan jin kada dikendalikannya. Manusia tuh yang serakah, menjadi manusia dajjal. Makanya manusia-manusia membawa kemuliaan alias bahasa Arabnya Nabi karena mau menjelaskan siapakah Dajjal itu. Dajjal itu kalau jujur, kalau kedak Allah aja lu berkata ini, kada lihat Allah aja, ya kita manusia yang serakah. Bayangkan kalau bisa mengamati masalah harta di dunia ini, begitu kuitan meninggal, tipu tumpuk masalah warisan. Kalau jujur aja, bapak mahalkan warisan kita dibagi Tuhan masih sehat walafiat, bercari seorang. Yalah, itu aja dulu. Jangan menempel. Ini ujung-ujung mengaku keturunan Muhammad. Kan salah bagi dulu, cuma pian kalau akhlaknya baik, bagus saja. Bagi orang pahamnya kalau mengaku dari mana asalnya, cukup mengatakan asal kita manusia adalah hak dan kehendak Tuhan, yaitu kun payakun, dari nenek moyang kita Adam alaihissalam, sudah selesai. Ini pian sasidahnya dari mana, lalu mengatakan orang yang dikatakan berjasa di muka bumi dari ini dari, tujuannya adalah minta dihargai kan. Jangan sujud, jangan munafik, harus bahasa Indonesia jangan pendusta. Kalau munafikin itu kita mendustai rahmat Tuhan. Yalah, itu namanya. Jangan kada paham dengan bahasa Arab kita di sedikitnya. Kita hargai semua bahasa di muka bumi, ada hak dan kehendak Tuhan, kita hargai. Anak bahasa Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia macam-macam. Kalau akibat siapa itu? Akibat kesalahan kita sendiri. Anak bersekutu dengan setan, iblis dan jin. Makanya ada sejarah Habil dan Habil membunuh saudara sendiri. Itu pertama kali manusia membunuh manusia. Bukan jin yang membunuh, kita yang membunuh. Ada perintah Tuhan membunuh untuk sesama makhluknya. Kada ada. Kalau yang perlu tuh sapi, kambing, tanaman, minta izin kepada pemilik kita dengan mengatakan apa? Kalau bahasa Banjar, lalu datulah. Kalau bahasa Arabnya, basmalah atau Allahu Akbar. Jadi bahasa itu bagi lu semuanya mulia juga, utusan. Yang penting jangan memfitnah, mengibah dan menggosip. Tuh, bagi wawasan pengalaman pun jangan mencontek Alkitab seseorang. Wawasan pengalaman kita ada Alkitab kita yang kita alami dengan hak dan kehendak Tuhan. Kita publikasikan di media sosial ini, tapi kalau boleh maksaan, hendak biar ambil silahkan, karena biar ambil. Karena masalah itu hak Tuhan. Kita kada boleh paling hebat membawa perkataan Tuhan ini. Perkataan Tuhan yang mana? Ya kita bawa perkataan Tuhan dengan jujur-jujurnya. Kalau biar kada jujur, biar kada mengetahui apa yang dimaksud kalimat sahabat yang di bawah Muhammad itu. Ini habis sholat mencaci maki orang. Itu baik harus sholat. Sujud sama orang. Kada sholat. Jadi katakan apabila orang tukar sholat daripada cara sholat, inya kada sholat itu rahasianya pada Tuhannya. Yang penting inya kada mau mencaci maki sama makhluk manusia ini. Tuh, ini mengaku membawa Islam, sholatnya 5 waktu rajin, tapi mencaci maki orang, gagal paham pian. Lalu mengatakan apabila pemilihan presiden dan wakil presiden, pilihlah agama yang seiman, yang bukan agama kita masuk neraka, ikam ke Tuhan julun. Ayo, kemana orang jenius di bangsa Indonesia nih? Yalah, ulunnya hanya merasa jelata aja. Yalah, lain mesin politik, lain juga staf pemerintahan. Kalau dia paham rakyat jelata, batu ini jujur aja.
Seberautan mencari rezeki itu yang penting dari Tuhan. Ingat dulu, semua manusia bersalah termasuk ulun. Dari kesalahan itulah kita bisa jadi baik. Paham? Lu jujur aja, banyak yang menghujat ulun. Tapi kada wani menghujat di media sosial. Nah, hanya berkata di belakangnya, jangan, ulun maafkan aja. Kalau pengen kada suka sama ulun, kita berdiskusi di media sosial di PB ulun. Nah, makanya lab, iyalah. Yang undang yang mengaku pakar agama dan pakar hukum itu hendak manusia berbentuk tuan guru, kiai, ustadz, pastor, polo, pendeta, saya ulama dan mengatakan keturunan nabi, lu undang. Ayo kita duduk bersama untuk membangun anak cucu ada salami kalau tumbuh menang sini masalah akidah dan agama itu. Maka lu jelaskan agama itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab dari bahasa nenek moyang kita Adam, Sesekerta, anak cucuku. Itu agama tuh yang beda tuh adalah akidah. Akidah itu bahasa Arab, bahasa cara kita mengabdikan diri kita pada Tuhan. Yang penting kan menduakan Tuhan, itu tujuannya. Alias pemikiran supaya kita kada merusak ciptaan Tuhan di muka bumi. Nah, itu tujuannya. Bagi yang membawa perkataan Islam, apabila kami bijaksana, perlu katakan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dia mencaci agama orang lain mengaku Islam, ikamlah bisa bersekutu dengan seramu sedang jadi dajjal. Ingat, Muhammad pun gak pernah mencaci maki kelompok anak cucu Adam nih, walaupun beda-beda. Sedang beliau pun dibantu kaum Yahudi dan kaum Kristen karena saudaranya di zaman Timur Tengah sana, Arab Saudi, pamannya sendiri. Kalau Abu Jahal hendak membunuh ponakannya Muhammad tuh, siapa yang bantu? Orang Yahudi dan orang Kristen. Itu sejarah. Kemudian semenjak Muhammad meninggal, kita sudah tompang tamping pejuang-pejuang dan sahabat Muhammad tuh dibunuh orang, dikejar sama orang munafik itu akibat kesalahan politik di zaman jahiliyah itu. Kalau jangan lu katakan Al-Quran yang aslinya mana Julun? Yalah, kita mencatatnya kalau hanya Isa dicatat di batu. Itu kan di batu. Kalau kita punya akal, punya pikiran, berapa kata sih Isa mencatat di batu tuh? Sampai berjilid Injil tuh kita tafsirkan beda-beda. Karena menang sendiri, ketawa aja Jil tuh berhasil aku menggoda anak cucu Adam untuk saling caci makiannya. Termasuk Quran. Muhammad kalau pernah mencatat, makanya Umi buta huruf. Pada Muhammad kalau buta huruf, nya paham rahasia sama Tuhannya aja. Apabila yang paham pengawas pengalaman kita, kalau kita catat, kalau ujung-ujung menjadi tafsir tubuh sendiri anak cucu kita. Paham? Sedang yang menghafal aja sahabat dan pejuangnya, Umar, Abu Bakar Siddiq, ya dan Ali, dibakar loh sama orang Jaliyah zaman Bahari Timur Tengah sana. Lalu dirangkum Utsman bin Affan yang sekarang nih. Inya pun dikejar-kejar sama orang munafik karena dibunuh sampai lari ke Iran anak cucunya. Bayangkan Bian. Jadi ulun katakan Quran itu yang mana? Jujur dulu bau, biar mengetahui Quran itu yang mana asli. Quran itu yang asli itu yaitu kolbu kita dan kolbu itu yang ada tiada. Jadi katakan kolbu Baitullah rumahku, kalau jadi katakan itu Tuhan. Kalau katakan jasad ragani Adam dan Muhammad, lu menyalahkan, kaji lagi. Yang punya hak anak siapa? Jangan bisa mencontek Alkitab seseorang aja sifat 20. Sifat 20 itu benar bagi ulun. Cuma kau yang mencontek yang mempoles. Iyalah. Jalan sendiri ya Tuhan. Yasin wal Quran hakim. Apa artinya itu? Wahai manusia, berjalan engkau di muka bumi. Engkau nikmati hidup di dunia ini. Kamu mati di bawah Tuhan akal nafsu lo. Yang mana mahab dan mungkar. Itulah Alkitabian. Quran itu kalau bahasa Indonesia apa? Perkataan Tuhan yang kalam alis gaib. Yang mana kita jujur dulu membawa kolbu kita nih. Rumah roto. Itu tempat kita menyimpan memori supaya kita nih apabila inarahi karena bisa kita berdusta. Paham? Kalau kita karena paham, ujung-ujung kita ini merugi, harus celaka. Iyalah. Kita harus mengetahui di batang tubuh kita nah, wujud dan baku kita nah. Kaji di situ dulu kalimat syahadat tuh. Jangan bisa mengkaji perkataan ulun dan perkataan yang lain tuh. Yang hanya mengamati aja
Apabila pian mengamati dengan sesama, pian cerdas, hendak menjadi jenius seperti Muhammad. Apabila ada orang berkisah, pian sakit hati dan mudah tersinggung, pian bodoh alias awam kalau menghargai seorang bercerita. Lo katakan yang saudara kita yang karawas pinggir jalan lah, kedak sampai itu nak Tuhan kalau kamu katakan gila, pian yang gila. Lu katakan gila kalau marah lu, tapi yang paham. Malah kita yang dibantu Tuhan akal, nafsu untuk berpikir, karena paham yang di bawah kita ini. Ujung-ujung anak mengaku paling hebat membawa akidah dan agama di muka bumi ini. Nonsen. Semua sama derajat yang disanakai ke dari tinggi-tinggi ilmu itu. Apabila yang paham kun payakun tuh, yaitu Allahu Akbar. Kita pengaku Abu Arwah tuh kada bisa tinggi, ilmu kita kada bisa tinggi, kada bisa rendah. Ilmu kita nih, sebenarnya ilmu itu tidak ada, yang punya ilmu itu Tuhan. Kita hanya berjalan aja, bangkai berjalan. Paham? Misalnya ada yang menelpon lah, mengganggu. Nah, putus. Jadi itu aja ulun mengatakan, apabila kita ini mau duduk sejenak, alias bahasa Arab terpakur, memikir kenapa kita ini salah, kita berbenari, itulah kita berdirikan sholat masuk Muhammad itu 5 waktu. Itu aja. Sholat itu bukan untuk jimat kita nih menghapus dosa dan mencari pahala. Sholat itu supaya kita lebih baik daripada hari kemarin sampai ajal menjemput kita. Itu maksudnya tuh. Karena kita bertanggung jawabkan sendiri perbuatan kita sama hidup di dunia. Ibarat kita karena dipertanyakan sama buka kita, bahasa Arab itu buka kita, Tuhan kita. Yalah. Karena kau bayangkan Tuhan, siapa Tuhanmu? Kita ini orang Indonesia, katakan ikhlas lillahi ta'ala. Yalah. Kita paham siapa yang pernah mati suri? Ditanyain lah waktu di dalam kubur itu kata kalau siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Tanya dia anak muda ini kan zaman sekarang nih. Kalau ada yang menanyai, yang satu kita sendiri di sana kai. Yang bertanya itu kita sendiri. Pian kan kalau insya Allah apabila masuk surga kan bisa ketemu Tuhan nyulun. Kita ini takut-takut sama orang yang gagal paham. Apabila mati ditanyai pulangnya. Kalau juga itu kan menyalahkan bang. Ini kalau pernah mati suri. Inilah. Kalau hanya paham, ditanyakan lagi kalau kita sudah bersaksi di muka bumi membawa kalimat syahadat bersaksi pulang mati. La haula quwata illa billah bang lah. Kan cari tuh yo. Saudara kita yang meninggal suri nah. Ada pertanyaan dalam kubur. Kita di kubur itu mimpi di sana kai, guring. Inilah jasadnya guring, mimpi. Apabila kita pernah berbuat salah, kita gelisah, gelisah diri kita sendiri. Kalau roh kita, insya Allah terima Tuhan lagi ke abu arwah itu nah, berdampingan sama manusia yang berkemuliaan Tuhan yang sebaik-baiknya seperti Muhammad sampai anak cucu Adam, Alsantun, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Muhammad itu nah. Insya Allah kita nanti dibangkitkan Tuhan lagi di padang mahsyar. Air pembalasan itu, roh kita dibangkitkan lagi sama jasad kita. Situ terakhir kita bertanyakan. Situ penentuannya masuk mana pian masuk neraka surga itu hak Tuhan. Oh jalan kita 3 pakai kun payakun kun 1 payak abu arwah 1 kecil lagi Jibril membawa perintah Tuhan tuh kewahyuan tuh paham kita sudah membawa kewahyuan cuma kadang-kadang kita digoda jin iblis setan itu nah kalau bisa membawa kewahyuan itu bahasa Arab bahasa Indonesia perintah firman itu bahasa Arabnya firman bahasa Indonesia perkataan Tuhan yang sempurna ya kita membawa yang jujur-jujurnya dulu. Yalah. Jadi bagi yang paham, perkataan dulu ini, alhamdulillah bagi yang kada paham, alhamdulillah itu hak Tuhan ya. Dikatakan dulu ini berdiam, kesiannya kada paham ya. Ini sudah dibantu Tuhan akal dan pikir, nafsu itu untuk berpikir, kada pikirlah kalau cerita nih. Apabila pian mudah tersinggung, berarti pian gagal paham, alias bodoh. Padahal awam tuh dan bodoh tidak ada. Kita sudah ada semua, ada jenius. Apabila betul-betul berpikir dengan sebaik-baiknya. Kada ada orang bodoh tuh sebenarnya sama orang awam tuh. Kita aja yang serakah menjadi bodoh, merusak alam. Iyalah. Sampai di sini lah belum katakan alhamdulillahirabbil alamin itu tafsir los tuh. Apabila ada kata-kata ulun salah, belum minta maaf, minta halalnya. Iyalah.